Polisi mengungkap pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di bawah tempat tidur di hotel kawasan Semarang, Jawa Tengah. Korban dibunuh oleh pedagang somai setelah berkencan. Polrestabes Semarang melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan pekerja seks, PSK, berinisial NJS, 25 tahun, di Hotel Purwodinatan, Semarang Tengah. Proses rekonstruksi menghadirkan tersangka pembunuhan secara langsung yakni Eko Prasetyo, 22 tahun. Tersangka Eko melakukan puluhan reka adegan tersebut mulai dari mendatangi hotel, memesan korban melalui layanan micet, dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Selepas itu, adegan berlanjut Eko melakukan pembunuhan di kamar mandi kamar hotel nomor 23. Menariknya dalam adegan ini, Eko dengan santainya menyulut rokok sembari menonton televisi dan bermain handphone. Hey Greeners, welcome to Green Investigation Room. Podcast paling heboh di seluruh jagat raya dunia maupun di luar dunia. Betul. UFO. Udah multiverse juga. Iya. Tetap aja. Iya. Ini adalah podcast yang paling keren. Di seluruh dunia. Yang hostnya tuh paling luar biasa. Yang sebelah kanan ganteng. Humble banget. Yang sebelah kiri nilai sendiri. Sebelah kanan ada jadi paling. Nah itu dia. Oh. Itu dia. Gue suka cerdasnya Kenny itu ya gitu men. Ya itu. Oh. Tapi dia udah laku. Jadi Masih gini, keren. Beda kalau yang sebelah gua. Makin laku nih senjata tuan makan nih. Makanya. Tadi ada Coca-Cola gue mana ya men? Ada. Oh iya di sini men. Ini kagak ada yang minum juga ya, gue minum sendiri ya. Nah jadi nih teman-teman kita dari sekian banyak video yang udah kita buat, ada satu video yang kita kelupaan buat podcastnya. Bener, lama banget ini. Asli. Meanwhile, Enak banget anjing. Coca-Cola. Ini katanya bisa ini men, bersihin karat men. Matanya buat minum mesin karet. Orang mah aneh aja. Nih, Coca-Cola dibikin untuk minum. Iya. Tapi dikasih buat apa? Toilet. Buat toilet. Iya. Nah, lem iPhone buat ngelem, tapi Iya. dihirup buat Dibuat hirup, iya. terbalik. Oh, Tapi gue penasaran, emang bener dia bisa iniin karat men? Menurut lu? lu mau ngadain apaan? Nah di sini men ada satu yang karat men. Tuh, jadi gue pengen coba. Bener gak sih Coca-Cola ini bisa? Tiba-tiba jadi tukang pep. Spesialis. Boleh nih teman-teman kalau mau lihat ya, ini boleh kesini juga nih kan. Kalau misalnya ada video mau lihat, aku mau buktiin bahwa dia bisa ngebersihin karat. Nah, jadi kalau ini borotengnya ini triple S men. Ini harganya sekitar 4 jutaan. 4 juta. Nah, yang RBA yang di dalam itu sekitar 4.800.000. 4.800.000. Nah, ini kalau drip tipnya ini sekitar 800.000. 800. Terus kalau kita lihat juga sama-sama ini yang di sini. Ya, ini mereknya Billet Box. Karena nggak ada port charger, artinya otentik men. Iya. Ya, Bukan klon. bukan klon. Ya. Ini apa? Gue mau cobain Coca-Cola. Kalau di total berapa, men? Ini total biasanya yang suka flexing loh. Dua aja deh. Berapaan? 15 juta ya. 15 jutaan ya. 15 juta. Kita jual terus kita bayar alat-alat di depan kita. Ini gimana? Itu juga masih kurang. Untung ada Papa Gufron. Gengs, gue mau kasih tahu bahwa Coca-Cola bisa bersihin karat itu Kagak, men. kagak ngaruh men. Kagak. Nggak ngaruh.
Enggak ngaruh. Udah. Yang jelas Coca-Cola ini nggak ada di Champions kemarin. Yang ada Pepsi. Saking bulenya. Pepsi jadi Pepsi. Barongsai. Ini kan Sayang lah ini. Ada karatnya dikit paling. anjing bekas karat diminum. Mantaps. Keren. Jadi mantep banget, Grinders. Apalagi gue tadi dibuatin mie ayam. Mie ayam Andika Jaya Group. Mie ayam Betawi. Jadi menurut lu tadi itu apa yang kurang, men? Menurut gue enak. Menurut lu ya Menurut gue kurangnya apa? Ntar dulu yang masak diam. Menurut lu apa kurangnya? Kebanyakan daun. kan bukan Itu namanya sayur. itu kan pilihan. Gak ada tulang tapi ada daun bener-bener. Itu pilihan dan salam. Gue malah minta tambah sawinya. Sawinya tadi banyak banget men. Dia banyak banget men sumpah. Siapa ya? Makan. Kenny banyak makan sawinya. Pantesan gue bagian cuma berapa helai. Dia banyak banget dia sumpah. Sampai penuh. Itu Buset. lu kalau kita intip di dalam perutnya men, itu udah jadi kebun binatang men. Ini adalah perut Kenny dan ini isinya. Haha. Gimana sawi jadi kebun binatang? Jadi kebun. Jadi kebun. Ada binatang ya? Ada binatang. Cacing. Cacing. Iya. Sama ayam Noy. Gue enak, Enak. kurang pedes. Kurang pedas. Karena nggak ada sambal. Gua tadi mau bikin sambal. Cuman kayak gua mulek udah capek gua. Iya. Tapi menurut gue enak. Menurut gue enak. Untuk ngakalin pedesnya tadi gue pakai Blibis tuh. Ini Enggak, itu kurang Blibis. satu. Ntar lu, Blibis ini kita endorse kita berapa ratus juta sih? Tai. Nggak ada nih endorse kita. Ini aja coki-coki agak. Gua beliin diri. Anjir. Cuki-cuki apa sih? Apa beda? Ada dua men. Apa beda sebutin. Nah tadi itu kurang harusnya ada kecap hitam. Cap Yasin. Beda. Kecap Beda. hitam. Seasoning. Seasoning. Ah. Terus sama lada. Lu tau nggak ladanya gua ngapain? Gua ulek. Lu tumpuk lagi kan? Gua tumbuk. Iya. Lada tumbuk. Terus sama minyak ikan. Nah itu udah Emang sempurna. pakai ikan tadi? Harusnya pakai. Jadi sempurna men. Iya. Udah Asal masih sempurna. minyak ikan sih aman. Kalau minyak babi baru bahaya. Iya. Gini hidungnya ntar. Gara-gara makan minyak babi. Iya. Sama nggak berkuah. Nah, Gua udah jelasan bikin. dulu. Gua udah mau bikin kuahnya. Ah. Pakai kaldu ya kan. Tadi gua bilang, "Noi, ini yang tadi tulang-tulang itu mending buang aja deh. Tolong buangin nih. Tulangnya tadi gua mau bikin kuah, men. Oh. Cuman karena gua malas, kan gua udah milet-milet ayam tuh. Hmm. Udah gua pilet, udah gua tulangnya gua keluarin dari dagingnya. Ah enggak ya, gua bilang udah. Kalau gue intinya makanan ya, kalau dibuatin itu rasa enaknya tuh nambah. Tapi kalau misalnya nggak enak men, ya lu tahu gue kalau nggak enak makanan gue gimana? Terbengkalai. Mengalah enggak enak. Tuh. Kalau makanan nggak enak tuh mau baru satu suap dua suap. Pokoknya yang gue belum buat adalah pecel ayam yang kita makan di lawang. Oh. Gue udah tahu bumbunya men. Kan Iya, iya. gue duduk dekat tukang bumbu kan, lagi Iya. ngulek, gue Iya. intip. Dia itu bumbunya tuh bawang putihnya itu digoreng, digoreng, terus cabenya, tomat, semuanya, kacang. Udah. Ini kan lu udah ngomongin di podcast kemarin. Nggak apa-apa ini lebih keren lagi. Nah, jadi nih kita buat podcast ini jauh setelah kita pulang. Padahal ini video sebelum kita berangkat. Bener. Iya, bener gak sih? Iya. Yang rumah arwah. Jadi ini sih formalitas teman-teman. Karena gue lupa gue ngapain di situ. Ya buset udah 3 mingguan lebih. Iya. Karena Hampir sebulan. Karena dari Brazil, dari Prancis, dari Jerman, dari Belanda, mereka pengen bang podcast yang rumah uang itu tolong dong bikin podcastnya itu men. Iya, iya, Permintaan dari luar negeri semua soal ini. Betul. Nah, jadi Hmm. kita kan nggak tahu ya rumah Awalnya itu. apaan ya. Hmm. Kita datang. Oh, iya, gua. Nggak benar itu benar. Enggak.
si Bos Langit yang ngasih lokasi. Iya, kita datang ke situ, kita masuk ke dalam komplek. Jadi Lokasi dalam lokasi komplek. itu dalam komplek. Hmm. Nah, waktu itu gue sama Erik udah janjian tuh sama Bos Langit. Terus kita datang, dikasih Sherlock, terus datang. Ternyata kita ada pas di depan rumahnya pertama Iya, ada warung. Ada warung. Enggak, sebelum. Oh, yang kita nunggu di depan. Depan. Iya. Loh, sejauh itu lu mau ceritanya? Iya. Ya akhirnya singkat cerita bertemulah kita di depan lokasi rumahnya men. Tapi pas versi kita di warung. Nah, jadi di warung itu ya kita ngobrol-ngobrol dulu, kita ngopi, ya kan? Sama ibu-ibu kocak ya? Ibu-ibu kocak. Terus ya udah kita penelusuran masuk ke dalam. Dari awal kita masuk itu ya pokoknya perhatian gue tuh cuma satu. Ada itu tuh Uli. uang arwah. Oh iya, uang arwah bener. Jadi kita lihat tuh kayak ada apa emas Batangan. miniatur, emas batangan, Handphone, iPhone, mobil, ya kan? Harga 33 juta. Apa? Rumahnya? Enggak, ini hotel. Anjir. Apa nih, men? Batangan emas, men? Widih, Wih. mas batangan men. Oh. Oh ini buat ini men, buat pembakaran ya. Oh. Sering nonton itu. Apa sih? Iya, buat misalkan di makamnya nih, buat dia jajan di sono. Soalnya tukang dagang gitu men. Ini dibakar nih emasnya nih, jadi dia nanti dia punya duit nih kalau ini dibakar. Iya, gue pernah nonton ini men, film horor sih, tapi apa namanya kayak uang arwah gitu, uang arwah. Itu men, pinter men. Wah, gue baru lihat sih ini kalau gini nih. Oke. Awalnya gue kirain kayak mainan apaan ini gitu. Iya, sama monopoli kayak gitu ya. Nah, lu yang bilang tuh ini yang untuk ini men. Apa Iya, soalnya gue sering nonton ini men, apa YouTube yang apa yang kayak Bobby Guling, terus di bawahnya rekomendasi kayak apa misalkan orang meninggal, orang Chinese gitu meninggal. Itu dia apapun permintaan dia yang dia pernah pakai di dunia itu kayak jam semua, jam Rolex gitu. Itu harus dikasih ke sana buat kesana ya. buat dia buat modal iya. Iya. Dan itu menurut gua adalah satu hal yang menarik yang harus gua tahu juga. Oh, ternyata apa tradisi itu namanya tradisi bukan sih kalau gitu Tradisi, ya? men. Tradisi ya. Iya. Itu tradisi menurut gue tuh satu hal yang menarik gitu. Benar, karena kayak di Hong Kong, Singapura, Thailand. Jadi mereka tuh ada bulan-bulan khusus men, yang mana ada paradenya, ada kayak ya bakar-bakar uang kayak gitu. Namanya ghost month atau aduh gue lupa. Gue dapet ini dari Papa Gufron men. Dia kan Singapura. Papa Gufron tuh ini nih, yang bantu kita masukin alat-alat ini nih. Ini yang akan menguasai dunia horor Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Bener. Ini. Ya, jadi Papa Gufron pas gue ngambil alat 3 ini, yang mana ini belum bayar, Papa Gufron tungguin ya. Dia cerita tentang di Singapura itu ada men, bulan atau hari Ghost Month kayak gitu. Yang konser bukan sih? Yang dangdutan yang dia bawa mobil yang nyala-nyala. Iya, bener. Iya. Lah lu tahu? Lah kan gue bilang gue suka nonton gituan. Bener. Jadi kalau setiap Dan itu di kuburan, men. di kuburan, jadi kuburan itu nanti mobil itu tuh keliling, Iya. keliling sambil dangdutan. Iya. Ada Terus penyanyinya. ada panggung nih misalnya. Panggung nih. iya. Nah, di bagian depan tuh kursinya kosong, men. Iya, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Itu. Yang di belakang rame, joget-joget segala macem. Lah, gue bilang, itu kalau kita kesana pas Ghost Month, itu boleh dikontenin, men. Boleh. Udah gitu. Keren gak tuh kalau kita kesana? Udah gitu nih dari misalkan jadi itu tuh bentuknya tuh mobil. Mobil terus kanan kirinya itu
lampu-lampu mewah dah. Nah nanti di situ tuh dia dangdutan di mobil itu, terus keliling. Nah dikasih semua tuh kursi banyak men. Iya. Jadi nggak ada yang nempatin kursi satupun, karena untuk Emang penghuni untuk yang yang sana. pada di sana. Nah itu tuh ntar lu masukin nih pas ngedit nih. Ada. Masukin tuh apa namanya contoh-contoh gambarnya. The festival kicks off in the streets around Dashuya Temple. Vehicles decked out in lights carry effigies of gods to the event. The following days are filled with dragon dances, offerings, and prayer rituals. These are meant to appease the spirits and ensure a prosperous year. With that, a god's effigy is burned, raising him to the heavens with the smoke and flames. And Minxiang's faithful can rest assured that the spirits are well taken care of. Chris Ma and Bryn Thomas for Taiwan Plus. Karena gue bilang, waduh keren juga. Gue bilang, itu bisa dikontenin. Boleh. Emang itu apa namanya kayak jadi budaya di mereka. Nanti kayak parade gitu. Oh gitu. Lo kalau kemarin kita ke Malang, kalau itu kan mobil-mobil kayak beca semua kan dilampuin Iya. kayak gitu. Iya. Nah kalau di sana Nah, kayak mobil, gitu, iya. mobil. Itu kita emang di Malang yang ada lampu-lampu mobil itu. Ini di mana? Semarang. Oh Semarang. Yang di alun-alun Semarang tuh. Iya. Alun Semarang kan ada kayak yang di Jogja tuh. Alun-alun Jogja. Nah, Yang mobilnya diwarna-warnain. yang pakai lampu. Nah itu di sana di kuburan kayak gitu dia keliling. Ntar dangdutan, Keren sih. bener-bener dangdutan, Itu menurut musik, gua keren. Disediain meja kosong di depan. bangku, Bangku Oh kosong. iya, bangku. Untuk nonton. untuk nonton. Untuk arwah-arwahnya. Terus nonton. setiap di kuburannya tuh kayak dikasih jeruk, ini semua Iya. makanan di situ. Jadi emang bener ibarat kata ini ulang tahunnya penghuni-penghuni yang ada di Iya, situ. iya. Ada hiburannya. Iya betul. Jadi lucu ya kalau misalkan kayak gitu. Lu tahu mobil ini nggak? Pakai SLS ada yang duduk gitu. Lu tahu mobil? Apa itu? Lu tahu mobil ini nggak yang suka dimodif terus Ombi, bawa VW. mama banyak tuh? Iya, mobil ini. Yang kayak kereta gitu. Kayak gitu kereta. Odong-odong. Nah, itu kayak Iya. gitu mobilnya. Oh, Iya. Cuman Kayak ini dia kagak tahu. Soalnya dia biasanya di dalam odong-odong ya. Dia nggak tahu bentuknya dari luar kayak gimana, men. Oh, berarti Bapak Gupron di sana, men. Papa gue pernah di situ. Makanya dia bilang, waduh. Terus dia juga rekomendasiin gue itu namanya railroad. Itu rel kereta, men. Wah, gila. Serem banget tempatnya, men. Tapi ya bisa dijalanin. Sama dia bilang kalau udah sampai Singapura, raja terakhirnya itu adalah Changi Hospital. Oh, Canggih, iya tahu. Iya. Nah, jadi kayaknya itu boleh tuh. Udah gitu murah lagi tiket sana. Lebih mahal Bali ya. Lebih mahal ke Bali, bener. Nah, itu kalau bisa Lamborghini ke Singapura, nyetir gua ke Singapura. Ada sayapnya ya. Ada sayapnya. Iya, itu lagu lo anjir, gua bilang keren. Rekomendasian baru. Balik lagi ke rumah Arwah. uang arwah ini. Nah, itu ada ya itu uang-uang kan miniatur itu tadinya ketemu cuma satu nih, men ya. Ternyata dus banyak banget. Ternyata di atas satu dus buset. Itu ada jam Rolex. Ada iPhone. Penuh. Satu box itu penuh. Iya, ada emas batangan. Iya. Bentar. Ini men. Oh iya benar. Ini men tuh ada kalung emas, ada berlian, ada iPhone, Tadi gue kirain ngapain men orang ada iPhone. kesini bawa itu tadi tuh. Oh I see. Ada iPhone. Gue baru lihat nih yang kayak gini nih. Tuh iPhone-nya 2 men. iPhone, jam, kalung. Ini tuh benar-benar keren. Iya. Nah, gue pernah baca-baca yang kayak gini itu men. Jadi kayak Imlek juga sama kayak gini. Jadi ini untuk leluhur. Untuk leluhur men. Jadi ini bisa digunakan oleh mereka. Untuk keseharian lu. Apa? Misalkan ada orang meninggal nih, kesehariannya dia kayak gitu naik mobil terus ini tuh dibakarin gituan buat dia. Iya, ini untuk modal dia di sana, modal mereka di sana. Oh, oke. Oke. Ya mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti ya. Ini kayak gini nih ada baju. Oke. Lu bayangin kalau itu semua sebanyak
kita bakar, kita kirim cuma untuk 1 orang. Wah, miliuner dia udah di sana, men. Bukan main. Pokoknya nggak boleh untuk siapa ya. Ini untuk si ini doang gitu Orang kan. kaya, men. Iya. Orang kaya itu Dia jadi. kaget itu kan dari sana. Ih, ada yang ngirim gua. Wah, anjir banyak banget yang ngirim gitu. Rezeki nomplok. Tapi keren, keren. klub. Itu budaya yang kayak gitu. Gue pernah nonton film Thailand, film horor sih sebenarnya. Gue lupa judulnya. Jadi pas di bulan-bulan arwah kayak gitu, men, mereka udah siapin segala macem. Datang, men, jalan di depan, jalan kayak orang biasa. Kayak orang biasa ya? Iya. Terus apa aja yang ada di pinggir tuh dimakanin sama dia, diambil uang-uangnya, dikantongin. Tapi beneran ini ya? Ya, Ada. itu ini, men. Emang apa ya, percaya nggak percaya, kalau lu nggak percaya ya Ya kepercayaan. ada masuknya ke ada. Soalnya gue pernah nonton, gue lupa film apa gitu di Cina sana nih, pas dibakarin uang-uang kayak gitu, itu mereka emang bener-bener, kalau lu pernah nonton film yang apa ya, yang kayak yang gini, di swing, terus keluar wut. Nah itu kelihatan tuh Film dia di kartun? sana. Bukan film kayak film vampir. Oh ya. Iya, tahu kan. tapi dia nganunya pakai kaca kan. Iya, Ngeliat iya, masa iya, depan iya, terus. iya. Dan ternyata di sana dia bahagia naik kuda kayak gitu kali ya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi kayak kalau lu bayar Lamborghini Iya. beginian ya dapat. Jadi ya, yang begini, bener. Itu. Pajaknya sama pajak. Ini juga. Nah, udah tuh kan, jadi kita masuk ke dalam rumah itu, kita dapat barang-barang tersebut. Terus itu rumah yang ada ini nggak sih, men? Yang ada bekas kayak bekas oli-oli gitu nggak sih yang di atas? Bukan. Bukan ya? Oh, kalau itu mah rumah ini ya. Bukan. Di situ tuh rumahnya gede banget, men. Heeh. Rumahnya gede. Pertama lu di tag itu ada tuh kayak yang ghost detector tuh Iya. nyala. Ternyata di situ masih ada listrik ya. Listriknya masih aktif. Masih aktif. Kita kan ke depan tuh. Iya. Ke depan dulu tuh. Di situ ada kayak ini. Kayak apa tuh, masih ada barang. Iya. Masih ada barang bekas apa gitu. Lupa gue juga tuh. Foto-foto juga ada situ. Iya, iya. Foto-foto dia Itu yang ini bukan, men, sih, men? Yang yang apa? yang Foto yang orang Ntar. Oh, gue skip deh. Oh iya, yang foto-foto orang-orang jadul itu kan, foto-foto jadul. orang kan? jadul tapi Iya. yang Tapi dia ada yang bule. orang bule Iya. Pertama kita lihat tuh foto-foto orang bule, ini mah Oh ini rumah iya. orang bule. Gue baca juga di salah satu komen. Ini, men, kan udah penampakan tuh, Iya. ya kan? Nah, salah satu komen bilang ada kemungkinan besar itu lampu, tapi gue nggak dapat tuh yang di menit keberapa, gue belum sempat ngecek lagi. Gue juga nggak ngelihat. Iya, jadi ya bisa jadi ya. Maksudnya kita kan ya selalu negatif thinking dulu bahwa itu setan. Lah terbalik sekarang. Karena itu rumah udah 30 tahun katanya, men. Iya. Dari cerita itu rumah itu 30 tahun, tapi di kalender Tapi dari kalender nggak membuktikan. Kalender cuman berapa tahun? Ya sekitar Nggak sampai. Nggak sampai. Iya, 10-an betul. 10-an. 2015 soalnya. Iya. 15 gitu, benar. Itu ya. Jadi sebenarnya dari cerita di tempat itu yang menarik perhatian gue adalah bagaimana kabel apa namanya? Di pinggir. Kabel mic itu Gua itu lupa. tertinggal dalam waktu yang lumayan lama. Kabel mic yang merah tuh yang nempel di sini nih. Nah, itu ketinggalan ya. Jadi kita lagi setting-setting apa namanya mic-nya, oke udah semua. Nyala. Jadi kita mulai ngobrol tanpa kabel mic. Iya. Tapi untungnya nggak ada kabel mic-nya. Karena kalau nggak ada kabel mic-nya, otomatis yang ngerekam adalah dari Videonya doang. mode-nya GoPro. Kalau kabel mic-nya nempel, itu sama kayak waktu kita di mana tuh? Iya. Hilang semua, nggak ada audio sama sekali. Audio. Untung kabel mic-nya nggak nyambung. Nah, jadi pas lagi jalan kita balik dari situ ya. Mencoba, men, kita lewat lokasi ini dah.
pasangin mic di GoPro. Maksudnya sekalian lewat gitu kan. Casablanca tuh. Pengen ke Casablanca, ya kita coba nih kalau di Casablanca jam 2 jam 3-an kayak gimana sih. Hidupin men. Lagi di jalan mau Casablanca, untung kagak begitu jauh sih, masih di daerah Cibubur kan. Dia udah mulai panik nih. Saat bongkar. Gimana ya? Gue sambil nyetir kan. Enggak, aman. Nyantai aja. Dia bilang gitu kan. Ya udah karena nyantai gue terus nyetir terus. Tat baru agak jauh nih baru dia bilang, "Men, lu inget gak kabel mic di mana?" "Hah? Kabel mic apaan?" Lu bilang. "Mic kita. GoPro-nya ada, kabelnya kagak ada." "Ya. Coba lihat dulu audio." Yang berhenti gue minggir dulu di jalan tol. Aman sih audio ada, tapi pada saat lu ngejauh, audio udah gak kedengeran. Iya. Jadi di situ mutlak audio cuma ada di device GoPro doang. Yang deket-deket aja. Iya. Anjing. Kagak ada. Tapi tadi kita inget banget kan, kabel mic itu kita pakai kan. Kayaknya ketinggalan dia bilang. Anjir gue bilang. Balik lagi, itu gerbang semua portal udah ditutup semua kan. Iya. Kita lewat belakang perumahannya. Berhenti, stop. Men, rumahnya di sebelah sono. Lu jalan dah ke sana. Sendirian lagi gua. Sendirian dia. Ke tempat angker sendirian gua. Terus apa men yang lu khawatirin apa men masuk? Gue lagi masuk nih, gue bilang anjing Erik jauh banget lagi. Terus gue ke situ itu yang gue ngeri adalah gue disangka maling, soalnya itu udah sepi banget kan, udah orang udah gak ada kan. Nah pas gue masuk situ itu kan masuknya harus nanjat dulu men. Manjat dulu kan. Manjat dalam artian iya. Dia agak tinggi masuknya pagarnya. Iya. Terus ada bangku-bangkunya gitu disusun kan. Iya. Nah gue masuk anjir, gue bilang malah rumah gede banget. Warung si ibu itu udah tutup ya? Udah tutup. Nah terus si ibu itu sama yang lain pernah bilang, ya di sini mas saya sering ditampakin kuntilanak tuh di situ. Terus dia suka terbang, suka gangguin saya. Anjir gue sendirian off cam lagi. Terus gue keingetan itu kuntilanak. Nah itu men pas gue masuk kan bodo amat dah, gue tebas-tebas aja kan. Gue jalan aja, gue ngeliat itu kan ada kaca gede tuh ya di depan gue ngeri aja keluar kepala gini men. Di pikiran gue tuh kuntilanak kayak gitu. Terus dia jalan, gue jalan, mana itu mic ya? Udah gitu ada air netes kan. Terus lu itu langsung lorong, bener-bener anjir lorong tadi. Kemungkinan kalau di film horor keluar tuh kuntilanak. Iya, gitu ya. sumpah demi Allah men, itu gua ngerasa anjing nih kata gua kuntilanak. Nggak taunya aja lagi duduk megangin itu lagi gini-gini. Iya, lagi begini. Itu serem banget kan tempatnya benar. Lagi megangin ini. Kabel. Karena kabelnya ada di situ. Kamu Soalnya ini manis. Soalnya gue kan lagi sama Erik, gue tahu, gue pura-pura keren aja gitu, gue mau pocong, kuntilanak, semuanya gitu. Anjir kata gue, pas gue ke situ sendiri kan, itu bener-bener serem banget kan. Dan mana itu off game lagi kalau dia ngomong ada bukti kan. Dan itu kalau lu masuk pertama di pintu pertama yang garasi yang kita sebelah sana mobil men, itu tuh ada suara mulu. Bener, yang dari pertama terang gitu, terus air tis. Yang dekat bel itu tau kan? Iya. Nah kan di situ yang itu. bel udah copot. Iya, itu kan akhirnya gua kepikiran kuntilanak lagi duduk terus sambil gini. Anjir, langsung Andika, kamu cari ini anak manis. ini emang serem men, gua tuh kebayang kuntilanak tuh rambutnya panjang, terus mukanya begitu, mukanya ini hitam nih dua nih. Gini. Ayo. Gitu. Sampai ngomong lagi. Terus bajunya panjang gitu men, terus sambil gini-gini kan. Satenya 200 tusuk. Dia emang serem banget itu men. Kenny boleh ke situ Ken lo, kalau lo berani sendiri, jago lo Ken. Iya Ken. Mau nggak lo? Nih buat Greeners, kalau misalnya setuju Kenny solo explore di tempat itu, kita kesana banyaknya ya. Iya. Kenny sama Benoy. Ya, kita backup lewat CCTV. Kita di monitoring room.
Nah, Bener Ken, Kenny masuk dalam. lu akan percaya sama gua bahwa tempat itu serem banget dan lu akan ngerasain sendiri Ken. Gimana gua sendirian ke situ jam 2 malam, gua sendirian ke situ Ken tanpa ada orang dan itu tempatnya serem banget. Serem. Tapi men, gue salut sama Kenny men. Inisiatifnya agak penting. Agak penting. Inisiatifnya gini men. Ini kita lagi di Jawa Timur nih ya. Iya. Masih ada. Bang, ini kan kita kan nggak ada video nih bang. Udah berapa hari bang? Udah hampir seminggu lebih. Iya. Gimana kalau aku solo explore aja bang? Kata dia. Oh bagus banget gue bilang. Mantap gue bilang Kenny, semangat Ken. Iya bang, aku mau ini aja deh, solo explore aja deh. Nah, Bener. di solo explore men, Terus ke kuburan. Kagak jadi tayang kenapa? mana? Nyasar. Susah banget. Di dalam kuburan dia nyasar. Kali kuburan nyasar. Masih ada. Masih ada footage-nya? Masih ada? Tuh Noy. Masa dalam kuburan Masukin. nyasar? Oke, jadi sekarang teman-teman kita saksikan video Kenny solo explore di kuburan Nyasar. Natal. Halo Greeners, malam ini Ghost Ranger Junior kembali dengan explore yang harap dimaklumi. Mobil di belakang, tapi hari ini gue sendiri karena abang-abang sedang ada project di seberang lah, jauh lah ya. Ini gue pakai HP doang, alat tuh ada di abang-abang, jadi gue nggak bisa make. Jadi seadanya aja nih, gue coba pakai HP sama senter. Cuma gini doang. Gue malam ini ada di Jalan Buntu. Gue mau main ke kuburannya, tapi gue mau minta izin dulu nih sama yang punya kawasan ini. Kita main aja. Isi. Nih guys, yang punya guys. Gimana kalau mau balik nih? Agel. Siapa? Halo. Kenny, Halo. dari mana? Tuh, dari sana. Dari sana. Itu sih mobil ditaruh situ. Masukin sini aja. Nanti aja lah bang, gampang. Aku mau malam ini mau explore, solo explore. Disuruh siapa? Disuruh bang Eri. Bentar. Kayak ada yang salah. Tapi men, gue salut sama Kenny men. Inisiatifnya agak penting. Agak penting. Inisiatifnya gini men. Ini kita lagi di Jawa Timur nih ya. Iya. Masih ada. Bang, ini kan kita kan nggak ada video nih bang. Udah berapa hari bang? Udah hampir seminggu lebih. Iya. Gimana kalau aku solo explore aja bang? Kata dia. Oh bagus banget gue bilang. Mantap gue bilang Kenny, semangat Ken. Iya bang, aku mau ini aja deh, solo explore aja deh. Nah, Bener. di solo explore men, Terus ke kuburan. Bang Eri mana? Lagi di seberang pulau. Sama Bang Dika. Ya. Oh, Abang-abang itu sedang ada project. oh, terus explore apa nih? Mau ke kuburan yang viral. Oh, Jalan Buntu. Yoi. Sendirian? Iya dong. Serius? Serius. Emang berani? Berani dong. Makanya mau minta izin dulu nih sama yang punya kawasan sini. Boleh. Boleh. Oke. Tapi udah siap mentalnya. Belum. Kepaksa ya? Makanya. Kalau nggak dipecut ya? Deg-degan juga deh. Kok gelap juga ya bang ya? Ini Kita di keterang bang. jam 11 malam loh. Emang jam 11 bang? 11 ini pintu goib mulai dibuka. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Oh sekarang? Sekarang. Diantar apa nggak usah? Masa sampai depan aja bang. Sampai gerbang ya? Iya. Ayo udah, jalan. Jalan. Gil, kunci ya? Oke. Ya. Tapi jangan tidur Gil, tungguin saya Gil. Aduh. Ayo. Nah, bang, nih makin deg-degan nih. Di kuburan itu ada cerita apa aja bang? Jadi makam ini tuh sudah ada sejak
sebelum Indonesia merdeka nih ceritanya, jadi zaman Belanda. Nah dulu itu ininya tempat patilasan Prabu Siliwangi. Oke. Jadi beliau ini pernah sempat mampir bertapak di sini di abad ke-15 dan diikuti di abad ke-16 oleh para muridnya lah gitu. Ada 3 syekh di sini. Jadi Syekh Abdul Hoidir, Syekh Abdul Rosid dan Syekh Abdul Musaid. Jadi mereka ini yang menyebarkan agama Islam di daerah Cinangka. Nah setelah itu Syekh Abdul Hoidir dan Syekh Abdul Rosid meninggal, dimakamkan oleh temannya Syekh Abdul Rosid. Nah beliau pindah ke Kesultanan Banten. Nah sekarang nih jadi dipakai untuk pemakaman umum dan itu tanahnya tanah wakaf. Nah nih Ken, ini nih pohon ini tuh sering ada penampakan dulunya. Jadi sering ditampakin kayak pocong, itu suara pocong kayak gitu. Kalau ojol-ojol taksi yang lewat sini. Pohon yang atas kita bang? Iya ini. Oke. Kayak gitu. Jadi ini sering dipasangin lampu, tapi nggak lama mati. Oke. Dan ini tuh pengen ditebang sama yang punya tapi nggak bisa. Hah? Serius? Iya. Lanjut? Enggak sebenarnya tapi udah. Nah. Kok gelap banget ya bang? Iya, itu nggak diliatin itu kondisinya. Gimana sih bang kalau mau pindah kamera? Balik kamera. Nah itu kagak tahu. Sebentar. Nih sebentar. HP Greeners. Ngeditnya nggak ada briefing ya? Nggak ada ininya. Nah, aku bawa HP. Satu lagi. Jadi kita coba pakai SLS. Ini ya, SLS. Kita coba. Wah. Oke. Aku nggak ngerti cara pakai ini. Jujur aku haus. Jadi kita minum. Guys, aku nggak ngerti pakai SLS. Waduh. Nggak kelihatan. Bisa dipanjangin nggak sih?
numpang Bu. Di belakang bunyi. Di belakang bunyi. Bisa aku takut. Gila sampai lepek gini. Ini tuh kayak rumah gitu. Cuman oke lah ya. Aku bingung. Oke. Nah, sini aja. Ya dah. Sumpah aku nggak tahu kenapa kayak ada ngikutin gitu loh. Kayak rame aja bawahnya. Kayak rame aja gitu. Panas banget. Dan aku belum nemu makam keramatnya. Mungkin nanti kalau misalkan kesini lagi atau berdua sama Benoy mungkin atau abang-abang yang kemarin, kita cari makam keramatnya. Jujur aku takut guys, soalnya abang-abang tuh lagi di pulau sini, jadi aku bingung. Sumpah pohonnya tinggi-tinggi banget. Udah lah ya, yang penting Ghost Ranger Junior kembali satu, sisa Benoy. Cuman jujur aku takut guys. Aku takut. Ini sangat menakutkan. Aduh, panas banget lagi senternya. Ya udahlah. See you in the next investigation Ghost Ranger Junior. Bye bye. Rangers, go green. Oke guys, udah selesai beres penelusuran di kuburan viral di Jalan Buntu. Emang nggak jelas, tapi ada satu atau beberapa gangguan yang mulai kerasa sih. Cuman nggak tahu tempat itu dulunya apa atau ada cerita apa yang tadi sempat aku rasain. Cuman ngomong ada Bang Dani. Sudah. Bang. Apa aja nih? Tapi tadi nggak nemuin kuburan keramatnya. Wih, kok bisa? Gak tahu, soalnya tadi kayak pas mau kan ada turunan tuh. Terus ada belok kiri, belok kanan. Iya. Itu jalan setapaknya tuh malah lebih ke belok kiri, yang belok kanan itu nggak ada. Terus ada kayak 2 atau 3 makam ubin hitam gitu. Terus pas aku lihat kayak buntu gitu loh Bang. Jadi kayak ya itu cuma buat kuburan doang. Terus aku nggak tahu kan ini mah harus kemana. Terus aku balik, aku coba jalan setapak yang agak lebar tuh, yang utama, gak nemuin arah ke keramat itu. Sebetulnya harusnya belok kanan. Nah, tapi si jalannya itu belum disemen. Jadi masih jalan setapak tanah. Jadi nyusur
kuburan-kuburan yang paling lama di situ, yang nggak ada batu nisan. Jadi batunya itu cuma batu aja, batu-batu kuburannya itu cuma batu doang gitu. Nggak ada semen-semen, nggak ada. Jadi nyusur situ, karena memang di bagian situ tuh memang kuburan yang paling lama-lama, yang udah lama nggak dikunjungin keluarganya gitu. Pokoknya nggak ada nama, pokoknya cuma batu doang, nggak ada tulisan-tulisan. Terus sama tadi pas yang lewatin jalan lurus itu nggak tahu kenapa kayak rame aja sih, terus kayak ada bunyi kruk, terus nah itu biasanya yang ganggu itu di sebelah kanan itu sebetulnya ada pohon jambu tuh. Nah ya di situ tuh banyak penampakan yang biasa orang lihat tuh kalau di makam. Dia itu sosoknya kakek-kakek. Jadi biasanya dia itu bisa dibilang penjaganya lah istilahnya gitu di makam itu. Gitu. Dan dia tuh salah satu, banyak yang bilang nih, khususnya yang orang pintar lah yang datang ke sini, dia itu salah satu orang kepercayaannya pada zaman dahulu Prabu Siliwangi. Kayak tadi juga kirain orang kan, cuman kayak nggak ada orang deh setelah di center, cuman ya udahlah. Terus pas tadi arah balik karena nggak nemuin jalan buat ke makam keramatnya, berhenti di rumah yang kuning hijau gitu bang. Tadi gudang. Iya yang tadi bang Dani bilang itu. Terus gak lama numpang di situ, maksudnya buat istirahat, buat minum juga. Itu dari dalamnya tuh kayak ada bunyi tapi emang ngelihat di dalam ada sapu. Jadi aku kira mungkin di dalam tuh ada orang yang tinggal di situ, mungkin keganggu karena aku berisik kali ya, makanya kayak sek ngasih tahu bahwa diem gitu. Itu emang ada yang tinggal di situ apa gimana bang? Gak ada. Itu pokoknya sore itu udah kosong. Jadi biasanya kalau pengurus makam itu pagi bersih-bersih, siang atau sore itu udah pada pulang. Gak ada yang tinggal di situ. Nah di dalam itu cuman ada barang-barang peralatan yang untuk di makam gitu. Kayak kadang ada kotak amal gitu kalau yang ada acara meninggal gitu, sama sapu-sapu, terus pokoknya cangkul-cangkul kayak gitu. Pokoknya alat-alat tukang gali kubur aja. Nah, tapi di dalam gudang itu sering terlihat sosok pocong. Dan yang bunyi itu biasanya si pocongnya itu kayak ngegesek-gesek dia di kaca gitu. Itu yang sering orang ceritain. Gitu. Ya kebetulan kali. Mungkin ya kebetulan kali ya. Iya. Dan memang ya itu tanda-tandanya suaranya seperti itu, kayak diseret-seret gitu, kayak sek gitu. Kayak tadi ngiranya ada yang sapu atau apa kan, cuman kayaknya kalau ada orang nggak ada di situ. Bang Dani ngasih taunya kenapa belakangan? Ya enggak, biar excited. Tapi rasanya gimana tadi di sana? Pasti panas. Bener kan? Keringetan, buset. Bedanya itu. Panas banget, terus kayak gak ada angin, padahal itu kan di luar ya. Harusnya mah angin sepoi-sepoi gitu. Cuman kayak duduk jongkok, berhenti, duduk jongkok. Buset, panas banget sampai basah baju ini. Nah, baju itu ganti. Bedanya, iya. Pokoknya panas banget di situ. Wow. Mungkin next nyoba buat cari makamnya sih bang. Tapi next nanti saya antar deh. Boleh. Next ya. Siap. Kabarin aja. Mungkin segitu dulu. Siap. Bersama CEO Jalan Buntu. Salam buat Bang Erik dan Bang Dika dan semua buat para greeners. Dadah, Rangers. Go green. Nah, itu dia tadi video Kenny solo explore. Itu hasil kita nggak ada yang minta dia untuk solo explore, asli aja. Lu dikabarin dia nggak dia mau solo explore? Kagak. Kan lu bilang standby, oke standby. Gue tanya dia, Ken, nggak minta tolong Benoy, bareng Benoy explore. Jawaban dia apa? Bang, kalau ajak Benoy, dua-duanya orang bego.
Iya juga. Yang ada lu berduaan lu nyasar habis itu. Jadi kameranya tuh itu mungkin yang ditayangin udah diedit sama Beno ya. Orientasinya aneh. Jadi kalau dia landscape gini men, itu dia berdiri. Berdiri gini. Tahu. Nah kalau lu berdiriin gini, dia kayak gini, tapi kebalik. Gue heran juga. Dia ngambilnya gini kali ini ya. Ini kan kalau orang normal kan gini ya kalau ngambil kamera ya, ngerekam. Gue rasa dia ngambilnya gini nih men. Kayak foto-foto lo tau kan ya, foto cewek kan kalau gini kan ditebalikin kayak gini. Lah hasilnya sama-sama aja. Gini kan? Iya kali. Kayak gini kan? terus lebih bagus. Lebih langsing. Ya kan aneh, kaki lu panjang, badan lu pendek. Bangsat dong. Lu juga gitu? Kagak lah. Gua mah nggak gitu men. Gua kalau ini gini men, set. Oh, pakai jempol. Jadi solo explore gini. Gue nggak nanya udah jadi atau belum videonya. Pas balik dia ngaku sendiri. Iya bang, aku udah buat sih sebenarnya bang. Tapi ya aku nyasar jadi nggak usah deh bang katanya. Nanti aku ulang lagi. Retake. Aduh pusing banget jadi bener. Gue bilang tuh setannya juga di sana gini men yang di kuburan men. Ngapain sih orang? Dia mau mana sih sebenernya? Dia udah lewat kan? Dan dia lagi. Muter lagi ke sini. Lah sama yang tadi juga. Itu setannya ada 2 nih bang. Yang satu udah mergokin. Orang balik mulu nih. Bak-bakan ya. Pasti balik lagi dia. Agak ini bener men dia. Dia pesugihan berkedok konten kreator. Sebenarnya dia pengen ngambil ini yang Stian. Pusaka. Stian ngambil pusaka ya kan. Stian nunggu. Gua rasa gini men. Kejadian aslinya men. Stian nungguin men sambil nungguin. Sambil nungguin gini nih Tian. Nungguin. Nah sebenarnya dia itu men. Si Kenny itu lagi pesugihan men. Dia pengen nikah kali gitu men. Biar cepet kaya. Gua rasa men. Hari itu siangnya ada kuburan baru. Itu dia. Nah, dengar mungkin Kenny ngeliat yang itu yang dikubur sama mobil-mobilnya loh dikubur gitu. Itu. Jadi dia mau ngincar mobilnya men. Iya bener. Dia udah nelfon Tian nih. Ntar bang kalau misalnya derek yang tadi oke, aku kasih aba-aba datang ya bang. Gitu. Bener. Katanya dia nongol dari belakang Tian. Kamu di mana? Bukannya lagi ekspor. Nah itu dia. Aku nggak tahu ada di mana nih. Jadi nyasar. Konten kreator berkedok pesugihan. Cuman semangatnya boleh lah. Inisiatifnya boleh. Keren. Makanya ini kayak ini harus ke tempat itu men. Berdua. Ke tempat sana ya. Berdua emang mau berangkat sekolah loh berdua. Biar kalau Bareng. nyasar bisa teriak-teriak kan. Kagak nyasar lah kan rumah. Dalam rumah kan. Iya. Nyasar-nyasarnya lu ya kali sampai rumah tangga gitu kan. Lu nyasar sampai ke Mekah, tembus ke Mekah, buka pintu tiba-tiba tembus ke Mekah. Mekah lagi gitu kan. Ya gitu jadi teman-teman. Dan satu lagi, ingat kan tadi di awal cerita gue bilang kita sempat ngopi di rumah ibu di warung ibu itu. Iya. Belum bayar, gengs. Udah men. Kagak. Siapa yang bayar? Lu. Kan udah gue titipin ke abang-abang. Udah tergantung abang-abangnya. Kagak. Orang abang-abangnya bilang, ya udah ini untuk yang jaga aja, gitu. Lah ibunya kan udah kagak ada. Oh, lu udah nitip sama si itu bos langit. Oh iya. Udah nitip lo. Jadi bos langit sebenarnya lu udah bayarin belum? Apanya? Enggak, si bos langitnya. Belum. Udah bayar si ibu itu belum? Nah itu dia. Gitu. Jangan sampai. Tapi aman sih kayaknya. Ibunya baik. Terus ya, gue udah makan ulinya gue makan, ubi gue makan. Terus balik dari situ juga kita nggak sakit perut. Iya. Men, ada gangguan. Tunggu sebentar. Biar gue di-tag dulu. Apaan ya? Lu nggak liatnya tadi ngedip? Harga. Wah, ini bener-bener. Lu jujur amat, ini kan harus ulang dulu, Noy. Coba lagi. Kayak gimana? Coba lagi. Oh, bisa. Astral. Sedap. Tuh. Iya. Abis ini korset jedor. Terangan ya Ken? Terangan kayaknya ya?
Bukan men. Ini lu tau nggak? Ini 100 watt. Ini 100 watt nih. Ini untuk ini ngeremin apa namanya? Telur ayam. Iya, anget. Iya. Lah ini lu nggak tahu itu AC 16. Di sini gua buset. Panas ya? Bisa buat jadi kuah mie ayam lu tadi. Itu semua. Kalau diperes jadi kuah mie ayam juga nih. Itu semua itu ngumpul. Jadi entitas. alah baru nonton. Ulang-ulang mulu ini. Udah nonton dong. Bisa masih Bang? Kenny Benoy mana ada? Jauh Tapi bro. kita nonton ini waktu maghrib 2. Itu maghrib 2. Lu bertiga sih. Gua begitu sadar. Entar dulu. Ini siapa nih? Kenapa dia tiba-tiba nyanyi ini gitu kan? Kenapa dia tiba-tiba di masjid nyanyi? Ya dolanan. Emang iya, men? Ya dolanan. Artinya gitu apa kan? tuh? Artinya apa? Ajak ayo main gitu loh. Nah, jadi ini cewek ini gua nggak ngerti siapa. Tiba-tiba udah di hutan. Yang nenek-nenek penunggunya itu datang tuh yang cowok tuh, gua nggak ngerti itu cowok siapa. Tiba-tiba dia ngajak tukeran, jiwa dia boleh diambil. Terus tiba-tiba terakhir enggak, zombie, perang zombie. Kenapa jadi zombie? Gua bilang, ini film apaan sih sebenarnya? No. Tapi ini kita nggak di endorse men. Ngapain diomongin? Enggak, kalau nggak di endorse kita ngomongin jeleknya men. Oh iya. Enggak. Tolong balikin Balditman kita. 35.000 sih. Tolong balikin 35.000 Kali 4. kali 4. Gue belum nikah. Nah itu sama tapi sama men. Pada saat dia dikejar sama zombie, andalan dia kata-katanya sama kayak lu kalau lagi ketakutan nih. Gimana? Ntar dulu gue belum kawin. Nah itu sama dia ngomong gitu juga. Nah itu gue inget, gue bilang pas gini, kayak kenal ini kata-kata di sini. Gue yakin ini orang ini pernah nonton Green, yakin gue. Terus dia juga main Oiza kan men sebelumnya? Oh iya, oh yang pertama. Yang pertama. Enggak. Iya, yang kemarin. Yang kemarin. Lah kan gue tidur. Sebelum tayang itu dia bukannya main kayak Oiza. Iya. Ini film sebelum maghrib. Sebelum maghrib apa waktu maghrib? Waktu maghrib. Nah kalau sebelum maghrib, sebelum maghrib. Iya bang, waktu maghrib. Selalu aja. Kalau maghrib mah belum mulai. Iya. Iya waktu maghrib dia datang kayak main jelangkung gitu Oiza. Iya, main jelangkungnya ya. Iya. Nah, jadi udah sampai situ sih ceritanya. Yang ini udah berapa menit? Cek. 30 ada? 38. 38, aman udah. Emang iya men? Sisanya tampaknya nih, ya kan? Iya. Ini total nih 1,5 jam gue bilang nih. Kita ngomongin apaan kayak? Ngomong apa ya? Ngomongin apaan? Selalu deh, lu ngomong apaan? Wih, ngomong Roni Fixer Malang. Oh iya bang, itu tadi aku mau minta izin mau pakai footage dia. Oh, ini dia bilang, selamat malam Bang Erik, tadi adminnya DM tapi baru kebaca. Bilangin aja Bang, ambil aja bebas Bang. Aku naik juga karena Bang jangan diomongin. Karena Bang Erik dan Bang Dika, terus apa lagi? Aduh. Wih, pasti euforianya Greeners sangat dahsyat. Nah, jadi ya inilah, ini baru temen itu seperti ini. Kita nggak berharap mereka berterima kasih. Sama sekali kita nggak ngarepin. Mas Roni kalau misalnya nonton dengan senang hati kita bisa collab. Jadi agak perlu makasih. Iya. Ya. Makasih itu untuk orang yang tidak berterima kasih. Kalau dia tidak berterima kasih, itu tidak berterima kasih. Makasih itu misalnya ada orang, misalnya ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ya men. Nah itu baru lu jawab, makasih men. Gitu. Makasih men. Ya kan? Iya. Kalau ini kan kita kan seru-seruannya bareng. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia bilang terima kasih, kita juga terima kasih juga sama dia. Terima kasih juga. Oke. Kalau bahasa Mandarinnya Shishinin. Sudah. Shishini gitu kan. Terima kasih juga. Tuh. Oke. Ngomongin apaan Ki men? Apaan ya? Gue bingung gak kalau ngomong masalah. Iya, pokoknya teman-teman yang belum
nonton ada satu konten kita di Noise, ya kayaknya udah pada nonton lah ya. Tapi yang belum nonton episode manapun, tolonglah kalian nonton. Gue gak pernah nonton, men. Gue Lu gak pernah nonton? Noise. Iya, orang bayar. Lu ya nonton kalau bayar. Dan gue gak ngasih juga ya aksesnya ya. Padahal kan ada Benoy, lu tinggal minta Benoy aja. Kan dia yang edit. Ada, gampang lah. Ini alat-alat kita yang baru, Greeners. Kita punya laser grade. Kita punya sesuai tulisannya. Ini Solus. Ghost Logger. Opilaz. Apilize. Lu boleh banget. Ya iyalah. Opilus aja, men. 33 juta. Opilaz. Enggak jual judol, enggak jual ini. Udah. Kita itu, men. Kalau kayak gini kita harus belajar dari bunga. Apa sih lagi kemarin Mahatma Gandhi. Terus kemarin lagi ada satu. Abi Thalib. Iya. Ali bin Abi Thalib. Iya. Terus sama lagi. Ada lagi, men, lo, gue lupa. Coba yang Ali bin Abi Thalib kasih tahu lagi, men, teman-teman. Lupa gue. Jadi intinya kita nggak perlu menjelaskan apapun karena orang yang menyukaimu tidak memerlukan itu dan orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Sudah. Bener nggak? Bener. Udah kayak bilang ini. teman gue Mahatma Gandhi. Nah, yang Mahatma Gandhi Ali bin gimana? Abi Thalib. Yang Mahatma Gandhi ya gimana? Mahatma Gandhi itu pokoknya Produk-produk. ya, jadi untuk ngelawan Inggris yang menjajah pada saat itu, dia kerahkan warganya dia, masyarakat dia untuk tidak menggunakan produk yang dikeluarkan Inggris. Iya. Ya kalau lu membuat sesuatu tapi nggak ada yang konsumsi, ngapain? Ya kan? Basi. Itu akhirnya ya dilepaskannya lah. Pokoknya Nah, yang itu terakhir. orang keren. Yang terakhir. Baru lagi. Belajar dari salah satu bunga. Bunga apa? Melati. Gimana tuh? Melati kesabaran. Mati, men. Mati dia. Gue bilang melati bukan mati. Ayo, entitas. Nah, Hidup lagi. ya kan? Belajar dari Bunga melati. ini, men. Belajar dari tukang ikan. Kenapa, men? Ikan. Lalu gue mikir dulu. Nah, belajar dari tukang ikan. Ya kan? Misalnya. Udah lupa gua. Capek. Belajar dari tukang ikan. Iya. Ya. Nih, kayak gini. Ikan yang segar, kalau di pasar pagi nih, men. Lu tahu ikan segar sama ikan gak segar dari mana? Dari warnanya. Dari warna. Oke. Kalau gua tahu dari seberapa banyak lalernya. Iya. Jadi ikan segar itu pasti dilalerin, ya kan? Jadi kita nih kayak Ghost Ranger Indonesia, itu pasti dilalerin banyak, men. Banyak orang yang perlu, yang ngambil keuntungan dari segala macam. Wis. Iya, bener dilalerin. Itu membuktikan bahwa Ghost Ranger Indonesia itu content creator paling keren. Gue punya kata-kata tapi lupa nguarinya susah. Katain, men. Enggak, punya kata-kata yang bagus tapi keluarinya lupa. Ya begitulah pokoknya. Ntar kalau lu ingat kita buat podcast lagi. Siap. Gini apa? Gue lupa sih gimana cari ya. Ada bagus. Berapa sih? Bagus. Buset. Kapan lagi lu coba podcast jam segini? Bagus, jam men. 9. Ada. Lu kalau podcast jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Lu gacor, men. Iya, makanya gue lupa ini. Apa ya? Tentang iPhone kali ya? Tadi tukang ikan. Tiba-tiba kata-kata tentang iPhone. Iya. Udah lah, men. Gua rasa ini udah cukup, men. Karena ya kalian sudah menyaksikan petualangan kita di Jawa Timur yang nggak begitu lama, ya kan? Karena kita ya 1 minggu di sana itu benar-benar full. Mungkin next kita akan ke Jawa-Jawa lainnya. Atau Sumatera, ada juga yang nawarin Sumatera. Nih. Benar. Atau itu tadi Singapura atau Malaysia. Ada Villa Nabila namanya, men. Itu boleh bilang tuh. kagak bisa dihancurin katanya. Sampai sekarang. Sampai ada filmnya di Netflix. Penasaran gue tuh sama Villa Nabila tuh.
Gue lagi mikir ini apa yang bagus ya. Kata-kata terakhir. Jadilah seperti Ikan. Jangan. Jadilah seperti roti, men. Walaupun udah dibakar tapi tetap namanya roti, bukan debu. Bener gak sih? Ngapain? Ngomongin roti. Ikan juga sama kalau dibakar ikan juga. Ikan bakar. Ngapain? Yang gitu tuh. Jadilah, Yang gue lagi mikir-mikir nih ya. Ayam juga sama kan? Jadilah seperti Padi. mutiara. Walaupun mutiara itu sudah apa sih? Ya, lagi. Nggak ada. Udahlah, ya. Ya udah. Pokoknya gitu. Kalau kalian ada kata-kata mutiara, Ya, tolong kasih di kolom gua. komen. Terus bagi ke Dika. Nanti kalau kata-kata yang paling keren, yang paling cocok buat Dika akan pilih dan Dika akan mention di podcast kita selanjutnya. Tapi tetap gua nggak ini, men. Itu biar kata-kata gua sendiri. Serang. Ya udah kedip-kedip nih. Pagi ini lihat tuh. Buset. Iya, udah panas. Panas di sini gua. Lu nggak ngeliat tuh, gua minum udah hampir 4. Nah, ngeliat nih. Banyak tuh. Udah mau habis tuh. Karena sini Dari panas. penuh. Ya. Oke teman-teman ya, thank you semuanya. Greeners, you rocks. Thank you very much and I'll see you guys in the next Green Investigation. Ranger, Go Go green. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost